Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfandi dari Prodi 20 MPI 2 NIM 86231 2020 045. Strategi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan pada masa pandemi. Strategi pembelajaran yang harus diperhatikan pasca pandemi setelah pandemi ini berakhir. Tentu, pemerintah pusat atau Kemendikbud harus memperhatikan strategi pembelajaran yang lebih baik. Berikut ini merupakan strategi yang harus diperhatikan Kemendikbud pasca pandemi, diantaranya yaitu 1. Membangun minat belajar peserta didik. Pembelajaran selama pandemi mungkin membuat anak merasa bosan atau jenuh, sehingga menurunkan semangat belajar. Bahkan tak jarang siswa menganggap belajar daring sebagai beban yang dapat mengganggu mental mereka, mengingat tugas yang harus mereka kerjakan menumpuk. Maka strategi pertama pembelajaran pasca pandemi yaitu meningkatkan semangat belajar anak. Cobalah untuk membuat anak senang saat belajar di kelas nanti. 2. Melaksanakan praktikum lapangan. Pasalnya, ada beberapa pelajaran yang membutuhkan praktikum secara langsung di lapangan. Masa pandemi membuat peserta didik tidak bisa melakukan praktik, sehingga pemahaman materi terhambat. Diperlukan strategi yang pas untuk membangun pembelajaran yang kurang maksimal dengan melaksanakan praktikum di lapangan. 3. Membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Belajar daring menunjukkan bahwa tidak semua sarana dan prasarana di setiap wilayah Indonesia memadai. Beberapa orang mengeluhkan mahalnya kuota internet dan jaringan internet yang tidak stabil di beberapa wilayah menjadi polemik pembelajaran online saat ini. Strategi penting pendidikan pasca pandemi yaitu memperbaiki dan membangun sarana serta prasarana di daerah yang tertinggal. Dengan begitu, maka infrastruktur digital di wilayah Indonesia merata dan tidak ada kesenjangan kembali ketika kegiatan pembelajaran jarak jauh. 4. Pemahaman teknologi pandemi virus corona memberi pelajaran bagi dunia pendidikan Indonesia, di mana kita menjadi sadar bahwa pemahaman mengenai kemajuan teknologi sangat penting untuk menjalani hidup di masa depan. Hal tersebut meningkatkan masyarakat untuk belajar memahami kemajuan teknologi. Untuk mencapainya diperlukan dukungan dari pemerintah untuk membangun infrastruktur digital dan dukungan masyarakat. Selain itu, kita juga bisa mengevaluasi diri, memperbaiki sistem serta membangun metode pembelajaran yang tepat. Hal tersebut bertujuan agar pendidikan di Indonesia akan berjalan dengan optimal. Setelah pandemi COVID-19 berakhir, terdapat 5 langkah strategis yang dapat dilakukan di setiap sekolah, diantaranya yaitu meninjau kembali target pembelajaran yang akan dicapai, agar dapat disesuaikan dengan kondisi baru pasca pandemi, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai target pembelajaran. Siswa dan guru harus bersiap-siap dengan metode blended learning yang sesuai dengan rancangan mengkaji kebutuhan dan ketersediaan penunjang pembelajaran, agar segera menyusun langkah-langkah strategis dengan tepat. Mengeksekusi langkah-langkah strategis tersebut dengan kreatif dan inovatif, serta membangun hubungan dengan kemitraan atau pihak eksternal yang peduli dengan pendidikan. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.